Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, minggu yang pertama di bulan Agustus, pada minggu pagi hari tanggal 4 Agustus 2024. Mari kita nih hari Minggu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan pelihara buat setiap kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan kita harus beribadah kepada Tuhan. Saya baca di dalam Keluaran 23 ayat 25 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Hari ini adalah Minggu, kesempatan buat kita semua beribadah kepada Tuhan, sebab hanya Dia Yesus yang layak kita puji dan sembah. Di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, buat setiap yang bernafas, kepada semua yang bernafas, semua muji akan nama Tuhan. Mari, selagi kita sehat, selagi kita bisa bernafas, perintah Tuhan kepada setiap kita yang masih bisa bernafas, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sebab hanya Dia Yesus satu-satu yang layak kita puji dan sembah. Karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, hidup kita di kali surga. Dan ternyata kalau kita beribadah kepada Tuhan, ada janji Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala malapetaka, bencana, penyakit semua. Kita sehat semua, dipelihara sama Tuhan, karena kita punya Yesus yang ajaib. Suatu hari kalau kita tinggalkan dunia ini, punya tempat di surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 439, Rumahku Ada di Dalam Surga. Nah, nanti pada pagi hari kita baca firman Tuhan Yosua 17 ayat 1 sampai 18. Setiap pagi kita berurutan baca firman Tuhan Perjanjian Lama. Kemarin kita baca Yosua pasal 16, sekarang pasal 17, besok pasal 18 dan seterusnya. Dan nanti malam Perjanjian Baru. Berurutan terus, biar hari-hari kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Continually to read unto Holy Bible. Kita mau baca Al-Firman Tuhan di atas kebenaran firman Tuhan yang kudus, supaya hari-hari kita dibentuk, untuk kita diproses, dibangun rohani kita, untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya, di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku senang dan susah, haleluya, ku ingat rumahku di surga, amin. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, haleluya, ku ingat rumahku di surga, amin, haleluya. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 18 demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya Allah kemuliaan selama-lamanya, amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, yang Tuhan
berkaca, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu, haleluya, dan kami memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari Minggu, kami harus beribadah kepada Tuhan. Hidupku diberkati Tuhan, sampai aku masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan, sucikan hatiku, pikiranku, dan mulutku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikan Bapa hidupku oleh firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus akan mengajar aku, membimbing aku, ingatkan aku selalu untuk firman Tuhan. Ampuni semua dosaku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 14. Bersukacitalah, Filipi pasal 4 ayat 4. Oh, sungguh di dalam Yesus ada damai sejahtera. Kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan sumber damai sejahtera akan memberkati setiap kita. Biar kita mau rajin berdoa, rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin melayani pekerjaan Tuhan, rajin menjadi pelaku firman, dan rajin erat hubungan akrab dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita, hanya Dia, Yesus Kristus, satu-satunya, the only one in our life. Dalam kehidupan kita hanya Dia, Yesus, sumber segala-galanya. Ini contoh kita baca firman Tuhan Yosua 17. Tanah milik pusaka manusia Efraim, anak-anak cucu dari Yakob itu, saudara ya. Anak Yusuf diberkati sama Tuhan. Kita sama, keturunan dari mereka semua, dan kita anak Tuhan Yesus, dan kita diberkati sama Tuhan. Dan suatu hari kita bukan hanya berkat di bumi, tapi nanti janji Tuhan di surga. Janji Tuhan kita beribadah dalam 1 Timotius pasal 4. Saudara. Kita beribadah kepada Tuhan, ada di dalamnya ada janji. Janji Tuhan untuk saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara. Saat ini kita diberkati sama Tuhan. Dalam Keluaran pasal 23, 25 sudah kita baca tadi. Ya. Keluaran 23, 25 kita diberkati roti, makanan kita, air minuman kita. Kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Itu janji Tuhan saat ini. Dan janji Tuhan kehidupan yang akan datang, hidup di surga buat selama-lamanya. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Haleluya. Mengandung janji kita beribadah, saudara. Maka tidak sia-sia. Baik untuk hidup ini saat ini, maupun hidup yang akan datang. Banyak saya lihat kalau hari Minggu banyak orang, bukan ke gereja, tapi latihan badan, olahraga, dia keliling kesempatan hari libur. Berjalan-jalan olahraga, memang bagus olahraga, tapi tolong soal waktunya Tuhan kita datang kepada Yesus, karena di dalamnya ada janji hidup yang akan datang. Saudara boleh sehat, jasmani sehat, kalau rohani saudara tidak sehat, tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Ya, jadi kerajaan surga berkaitan hal yang bersifat spiritual, rohani harus sehat. Nomor 1, rohani dulu bikin sehat. Kedua baru jasmani, jangan dibalik.
Jasmani sehat, rohani sakit. Ya, seperti siapa rohani sakit? Itu Yudas Iskariot. Banyak itu anak-anak Tuhan, baik di dalam Alkitab maupun kehidupan saat ini banyak. Ya, orang Kristus anak-anak Tuhan KTP tanpa pertobatan. Tapi bagi kita semua, kita mau bertobat, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenaran. Cari raja, saudara. Ya, maka semua akan ditambahkan. Karena dalam ketemu raja, ada bicara kerajaan dan bicara ada kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Mari saya membaca Yosua 17 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian kepada Makir anak sulung Manasye, bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Ini berkat-berkat untuk keturunan dari Yakob, cucu, saudara ya. Jadi anak daripada Yusuf ada Manasye, Efraim yang diberkati sama Tuhan. Kita sama anak Tuhan Yesus ada kerinduan, kita semua diberkati. Sungguh jangan khawatir, saudara. Tuhan kan jaga dan Tuhan pelihara. Setiap anak Tuhan yang setia sama Tuhan pasti dipelihara sama Tuhan ya. Dan nomor satu, kita punya tempat di surga seperti dalam pujian tadi, rumahku ada di dalam surga. Dan kedua, jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak manusia yang lain menurut kaum-kaum mereka, yang dibagi Bani Abieser, Bani Belek, Bani Esrael, Bani Seham, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari manusia bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tapi Selafer bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye tidak punya anak laki-laki, tapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu Mahla, Noah, Hoklah, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eliezer dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Ini justru saudara, kita lihat di sini ada statement dikatakan Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka. Berarti Tuhan sudah sediakan berkat buat kita semua. Karena sumber segala berkat itu datang dari Tuhan. Amsal Sulaiman 10:22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ya, jeripaya itu sia-sia kalau tanpa ada campur tangan Tuhan. Saudara boleh kerja keras, tapi Tuhan kalau kunci berkatnya percuma kerja keras. Tapi kalau andalkan Tuhan, Mazmur 27 ayat 2, tidur pun kita diberkati sama Tuhan. Karena sumber segala berkat itu datang dari Tuhan. Lihat waktu Yakob. Yakob itu selama hidupnya dalam Alkitab, dalam Kejadian, dia begitu cinta Tuhan. Dia waktu pergi, ya, dia menghindar dari waktu ribu dengan Esau. Dia pergi ke Betel, dia taruh kepalanya di atas kepala batu. Batu adalah Kristus. Berjumpa dengan mereka Tuhan. Artinya, biar dalam langkah setiap kita andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Harapan kita hanya Tuhan Yesus. Di situ sumber berkat akan dinyatakan. Perlu Yakob di Betel. Dia taruh kepalanya di atas batu. Dia berjumpa dengan malaikat naik turun surga. Wah, dahsyat. Di situ saat itu mulai dari titik awal itu terus Yakob diberkati sudah. Dan berjumpa dengan namanya dia Israel. Wah, luar biasa. Terus kita lanjut saudara ya. Ayat yang kelima. Demikian kepada suku manusia jatuh 10 bidang tanah selendai tanah Gilead dan Basan di sebelah Yordan. Sebab anak-anak perempuan manusia telah menerima milik pusakanya di tengah-tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak lelaki manusia yang lain. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asir ke Makmerat yang di sebelah timur Sihem. Kemudian batas itu terus ke selatan daerah penduduk Tapua. Tanah Tapua adalah kepunyaan suku Manasye, tapi kota Tapua dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke sungai Kana di sebelah selatan sungai itu. Kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim. Sekali di tengah-tengah kota suku Manasye, selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batas ialah laut. Dan sebelah utara batas daerah menyinggung daerah Aser, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tapi di dari Isakar dan Aser ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Betsean dengan segala kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Tanah dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu.
Tapi mana masih tidak dapat memberi kota-kota itu, sebab orang kanan berhasil untuk tetap diam negeri itu. Lihat nih saudara, kalau kita lihat di sini semua ya, ada orang kanan itu yang saat ini Palestina, saudara, disebut Palestina. Ya, jadi semua kalau kita lihat sejarah nih adalah tempat yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Ini kan bangsa Israel loh. Ya, anak keturunan Yusuf, Manasye itu dari Yakub, Israel ya. Jadi bukan untuk yang lain-lain, ini karena semua tanah milik Tuhan. Ya Tuhan berikan di sini ya. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang kanan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Nah ini panan Palestina itu. Ya, orang Rodi. Nah, ini firman Tuhan kata menurut saya, bukan dari saya, ini firman Tuhan kata. Tetapi tidaklah sama sekali mereka dihalaunya. Tapi nggak dihalau, saudara, baik ya. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang kanan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tapi tidak sama sekali mereka dihalaunya. Berkata Bani Yusuf kepada Yosua, demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati. Dahsyat ya, statementnya dari keluarga Yusuf, bahwa Tuhan memberkati dengan limpahnya ya. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan, bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu, kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang kanan yang diam di daratan itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsan dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yesil. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan punya kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang kanan. Nah, menghalau orang kanan itu Palestina ini, sudah. Ya, ini firman Tuhan ya. Sekalipun mereka mempunyai kereta besi, dan sekalipun mereka kuat. Nah, makanya ini Palestina memang dari dulu Kanaan ya. Tapi janji Tuhan diberikan Israel ya. Ya itulah, sudah itu kehendak Tuhan. Yang penting di sini, baik Palestina siapapun gini, takut sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Kalau saya begitu saja, harap pada Tuhan, nangis kepada Tuhan. Kalau sudah punya masalah dan pergumulan apapun, baik soal bisnis, rumah tangga, pelayanan, apapun juga, karena sumber segala itu datang dari Tuhan. Kita minta dalam nama Yesus, Tuhan segala berkat akan memenuhi, akan memberkati kita. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, saudara ya. Saya mau kasih penutup ya. Filipi pasal 4 ayat 19, Tuhan yang maha kaya raya, saudara. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan. Jadikan Tuhan adalah sentral hidup kita. Dia adalah pusat hidup kita di atas segala-galanya. Seperti hari ini adalah Minggu, cari Tuhan. Semua kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji akan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita menyembah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ akan alami mujizat, berkat yang berlimpah dicurahkan. Tuhan memberkati kita semua. Rumahku ada di dalam surga, haleluya, di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, haleluya, ku ingat rumahku di surga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
Tuhan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, karena sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Amin. Immanuel.